Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi. Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang laporan keuangan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia untuk kuartal ketiga tahun 2023 atau bulan Januari sampai September. Dari 900-an saham yang ada di Bursa Efek Indonesia sampai hari ini atau sampai siang ini baru 744 emiten yang sudah merilis laporan keuangannya. Seperti biasa di video-video sebelumnya saya suka menjelaskan atau memaparkan beberapa saham syariah liquid yang mungkin menarik sebagai investasi di tahun ini. Seperti biasa saya menggunakan Financial atau rekapan 9 bulan 2023 yang teman-teman bisa cek atau bisa miliki dengan melihat link yang ada di atas atau juga di deskripsi. Nah, kita akan mencoba men-screen saham-saham mana saja yang kira-kira menarik ya untuk kita pelajari kinerjanya di 9 bulan 2023 ini. Pertama, seperti biasa kita akan cek indeksnya dulu ya. Jadi kita akan saring saham-saham yang liquid saja. Berarti kita pakai Kompas 100 ya, atau kita pakai J70 aja yang lebih mudah. Nah, dari J70 ini kita lihat ada berapa yang belum rilis, kemudian kita keluarkan dulu. Seperti ini ya, di sini ada sekitar 65 yang sudah merilis laporan keuangannya. Nah, dari sini kita cek lagi ada beberapa yang misalnya pertumbuhannya apakah menarik atau membukukan kinerja yang baik di tahun ini. Caranya adalah dengan cara kita men-sort ya dengan condition misalnya harus besar dari greater than 0 ya, atau dan langsung aja ya 10% misalnya kenaikannya, maka kita bisa cek di sini. Nah, seperti ini. Oke, saya keliru nih. Misalnya koma ya, kemudian koma. Nah, maka kita akan temukan beberapa emiten yang penjualannya tumbuh di atas 10%. Kemudian kita cek juga yang laba bersihnya di atas 10% ya. Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 emiten ya. 11 emiten yang laba dan penjualannya tumbuh di tahun ini. Kemudian kita akan coba lihat dari sisi rasionya. Misalnya rasio return on equity-nya kita ambil yang di atas 10%. Nah, seperti ini ya, kita buang yang di bawah 10%-nya. Maka tinggal 1, 2, 3, 6 ya. Betul ya, 6 ya. Kemudian net profit margin-nya kita ambil yang di atas 10% juga, maka cuma 3 ya. Nah, dari sini kita bisa cek ada 3 emiten yang labanya naik di atas 10%, kemudian penjualannya pun naik di atas 10%, yaitu Raja, ABMM, dan Cimori. Nah, bagaimana dengan nilai wajarnya? Nilai wajarnya yang saya hitung di sini adalah Raja 887, ABMM 34 ribuan, dan Cimori 2.800. Kenapa ABMM terlihat menarik? Karena kita bisa cek di price to earning ratio-nya itu 2 kali saja ya, dan PBV-nya 0,88. Mari kita bandingkan dengan compare di sini ya dengan ABMM, kemudian Cimori, dan satu lagi apa tadi, Raja. Maka kita bisa lihat di sini lebih detail lagi. Misalnya ABMM ini ekuitasnya 12 triliun, Cimori 5,6 triliun, dan Raja 2,1 triliun. Kemudian, ini belum saya ubah ya, ini Q3 nih. Jadi ini live ya teman-teman, langsung dari dapur filenya ya. Nah, nanti teman-teman kalau berminat file ini boleh cek di deskripsi atau di link di video ini, nanti boleh. Ini sudah sekitar
Berapa berarti 740 dibagi 900 ya, 75 bagi 9. Sekitar 80% lebih sudah rilis laporan keuangannya. Dan ada beberapa saham yang mengalami lonjakan kenaikan di luar yang indeks 370 ini. Nanti kita bisa lihat ya. Kemudian juga di sini kita cek yang membukukan kenaikan kas semuanya ya. Kemudian pertumbuhan revenue-nya 12%, Cimory 21%, Raja 28%. Kemudian untuk net profit-nya ABMM 35%, Cimory 10%, Raja ini fantastis ya 155%. Karena Raja dari 70 miliar menjadi 178 miliar. Kemudian dari sisi book value-nya sudah dilihat ya di sini. Nilai buku ABMM itu 3.950. Sementara harga terkini 3.460. Jadi masih ada ke nilai bukunya pun masih ada potensial upside-nya. Kemudian dari sisi net profit margin, return on equity, PBV, bisa dicek di sini ya teman-teman. Oke, kita cek dengan chartnya, apakah ini masih menarik ya. Oke, kita bisa cek chartnya di sini, misalnya Raja. Nah, ini Raja ya. Kalau kita lihat di sini sepintas dia sudah mulai uptrend lagi secara jangka pendek dan ada resisten di 1040 untuk Raja ya. Dan supportnya di sekitar 935 ya di sini. Itu Raja. Jadi terdekatnya ke 1035, 1040, kemudian bisa ke sini ke 1070 dan seterusnya. Berikutnya adalah ABMM. ABMM ini ternyata sedang koreksi ya. Karena mungkin di sektor batubara juga hampir semuanya sedang mengalami koreksi. Dan kalau kita bisa lihat di sini sebenarnya kita lihat support berikutnya itu ada di sekitar 3.300-an ya, 3.300. Kemudian kalau di situ turun lagi mungkin akan ke sekitar 3.000-an atau 3.100 ya, dan seterusnya ke 2.600. Tapi kalau kembali maka dia akan mencoba resisten terdekatnya di sekitar 3.700 atau 3.670 itu ya yang terdekat. Satu lagi adalah Cimory ya. Cimory ini kita bisa lihat juga ini sedang downtrend secara menengah dan dia kemungkinan akan diuji MA20 di 3.800. Jadi tiga saham ini secara fundamental membukukan kinerja yang signifikan, tapi secara teknikal dia hampir semuanya ketiga-tiganya sedang mengalami downtrend ya secara menengah gitu. Tapi teman-teman boleh cek peluangnya di sini nanti kalau Cimory 3880 ke atas. Kemudian ABMM ini tunggu dulu ya karena ini masih turun kayaknya. Kemudian juga ada Raja, kalau Raja mulai balik ya. Di sini kemungkinan dia bisa aja membuat double bottom. Jadi dengan penentunya di 1040 ya atau di 1030 sampai 1040. Kalau lepas dari situ mungkin kemungkinannya itu sekitar ke berapa? 8 ini ya kalau kita buat huruf W di sini. Maka kita bisa mengeceknya di targetnya ini seperti ini, dari sini ke sini berarti 1035 ke 835 ya, berarti sekitar 200, berarti kesininya juga 200, sekitar 1200. Nah ini akan menyentuh sini ya, resisten ini. Jadi kalau dia di bawah 1035 kemungkinan akan ke 1230 atau 1200-an ke sana ya. Secara teknikal seperti itu. Tapi secara fundamental, tiga saham ini adalah tiga saham liquid syariah yang membukukan kinerja double digit di 9 bulan 2023. Sekira pengantarnya seperti itu, teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Kalau ada yang mau dibahas sahamnya juga silakan tulis juga di komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Mahamsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.